Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang sudut bertolak belakang. Sudut yang bertolak belakang itu terbentuk ketika ada dua garis lurus yang saling berpotongan di satu titik. Nah, sudut-sudut yang letaknya saling membelakangi titik potong tersebut disebut sebagai sudut yang bertolak belakang. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Misalnya, ada dua garis, yaitu garis AC berpotongan dengan garis BD. Berpotongannya adalah di titik O ini. Ya. Sehingga dari perpotongan dua garis lurus ini akan terbentuk sudut yang saling bertolak belakang. Nah, berdasarkan gambar tersebut, sudut-sudut yang saling bertolak belakang itu antara lain. Yang pertama, sudut AOD. Itu sudut yang ini bertolak belakang dengan sudut BOC. Itu sudut BOC. Nah, kemudian yang kedua, sudut AOB yang ini bertolak belakang dengan sudut DOC yang ini. Nah, sehingga dari perpotongan dua garis lurus ini terbentuk dua pasang sudut yang saling bertolak belakang, yaitu sudut AOD bertolak belakang dengan sudut BOC dan sudut AOB bertolak belakang dengan sudut DOC. Nah, untuk menentukan besar sudut yang saling bertolak belakang ini, kita bisa menggunakan pendekatan garis atau sudut yang saling berpelurus. Nah, besar sudut yang berpelurus ini adalah 180 derajat. Nah, contoh sudut AOB. Yang ini, sudut AOB ini adalah sudut yang saling berpelurus dengan sudut AOD yang ini. Ya. Sehingga sudut AOB dan sudut AOD itu adalah sudut yang saling berpelurus. Ya. Sehingga untuk menentukan nilai besar sudut AOB ini, kita bisa kurangkan 180 derajat dikurang sudut AOB dikurang sudut AOD ya. Nah, bisa juga sudut AOB ini ya, kita bisa kurangkan 180 derajat dikurang sudut BOC yang ini. Karena sudut AOB juga berpelurus dengan sudut BOC. Nah, kemudian sudut AOD. Sudut AOD yang ini nah, berpelurus dengan sudut DOC yang ini ya. Nah, sehingga untuk menentukan besar sudut AOD bisa kita gunakan 180 derajat dikurang sudut DOC, dikurang sudut yang ini. Nah, atau sudut AOD ini kita bisa kurangkan 180 derajat dikurang sudut AOB yang ini ya. Karena ini juga saling berpelurus. Nah, selanjutnya sudut DOC yang ini bisa kita tentukan besar sudutnya dengan cara kita kurangkan 180 derajat dengan sudut AOD. AOD yang ini ya. Nah, karena dua sudut ini adalah sudut yang saling berpelurus. Atau sudut DOC ini sama dengan 180 derajat dikurang besar sudut BOC yang ini. Nah, karena kedua sudut tersebut juga saling berpelurus. Nah, selanjutnya sudut BOC. Sudut BOC yang ini bisa kita tentukan dengan cara mengurangkan 180 derajat dengan besar sudut DOC yang ini. Karena kedua sudut ini juga adalah sudut yang saling berpelurus. Kemudian bisa juga 180 derajat dikurang besar sudut AOB yang ini. Ya. Karena sudut BOC juga berpelurus dengan sudut AOB. Ya. Nah, ini cara kita menentukan
ketika salah satu sudutnya kita cari nilainya. Nah, sehingga dari sini kita bisa perhatikan sudut AOB ini sama dengan 180 derajat dikurang sudut AOD. Nah, sama dengan sudut DOC, yaitu 180 derajat dikurang besar sudut AOD. Nah, kemudian sudut AOB juga adalah 180 derajat dikurang besar sudut BOC, sama juga dengan sudut DOC, sama dengan 180 derajat dikurang sudut BOC. Sehingga dapat dikatakan bahwa besar sudut AOB ini sama dengan besar sudut DOC. Ya. Kemudian yang kedua, sudut AOD. AOD yang ini adalah 180 derajat dikurang DOC. Sama dengan sudut BOC sama dengan 180 derajat dikurang DOC. Ini sama. Ya. Kemudian sudut AOD juga sama dengan 180 derajat dikurang sudut AOB. Sama juga dengan besar sudut BOC dikurang sama dengan 180 derajat dikurang sudut AOB. Ya. Sama semua. Sehingga sudut AOD juga besarnya sama dengan sudut BOC. Ya. Sekali lagi, sehingga sudut AOB sama dengan besar sudut DOC. Ya. Sama dengan besar sudut DOC. Dan sudut AOD yang ini sama dengan besar sudut BOC. Yang ini ya. AOB yang ini sama dengan besar sudut DOC yang ini. Ya. Kemudian sudut AOD yang ini sama besarnya dengan sudut BOC. Nah, sehingga dapat disimpulkan dua sudut yang saling bertolak belakang memiliki sudut yang sama besarnya. Berikutnya kita perhatikan contoh soal yang berkaitan dengan sudut bertolak belakang. Perhatikan gambar di bawah ini. Misalnya ada dua garis, itu garis AC berpotongan dengan garis BD di satu titik, yaitu titik O. Nah, sehingga dari perpotongan ini diketahui salah satu sudutnya, yaitu sudut DOC, yaitu 70 derajat. Nah, pertanyaannya, berapa tentukan besar sudut AOB yang ini, kemudian sudut AOD yang ini, dan sudut BOC yang ini. Nah, untuk menentukan besar tiga sudut yang ditanyakan ini, kita bisa menggunakan pendekatan sudut yang saling berpelurus dan sudut yang saling bertolak belakang. Yang pertama, sudut AOB yang ditanyakan sudut AOB. Sudut AOB ini yang ini adalah sudut yang saling bertolak belakang dengan sudut DOC. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa besar sudut yang saling bertolak belakang itu sama ukurannya, sehingga sudut AOB itu sama dengan sudut DOC, yaitu 70 derajat. Nah, yang ini sudah. Selanjutnya sudut AOD. Nah, kalau kita perhatikan sudut AOD ini adalah saling berpelurus dengan sudut DOC atau saling berpelurus dengan sudut AOB. Nah, kita bisa pilih salah satunya ya untuk menentukan, sehingga besar sudut AOD ini adalah 180 derajat dikurang sudut DOC ya. Nah, karena secara keseluruhan sudut yang berpelurus ini 180 derajat, maka untuk menentukan besar sudut AOD ini bisa kita kurangkan 180 derajat dikurang besar sudut DOC yang ini. Ya. Sehingga diperoleh 180 derajat dikurang 70 derajat sama dengan 110 derajat. Sehingga besar sudut AOD ini adalah 110 derajat. Nah, ini sudah juga diketahui. Nah, selanjutnya yang terakhir besar sudut BOC. Nah, untuk menentukan besar sudut BOC ini, kita bisa menggunakan besar sudut AOD. Karena kedua sudut ini adalah sudut yang saling bertolak belakang. Nah, sudut yang saling bertolak belakang itu ukurannya sama. Sehingga sudut BOC sama dengan sudut AOD, yaitu 110 derajat.
Nah, sehingga jelas untuk menentukan besar dari ketiga sudut ini. Nah, jadi besar sudut AOB, sudut AOD, dan sudut BOC itu berturut-turut 70 derajat, 110 derajat, dan 110 derajat. Demikian, semoga bermanfaat.